Oke teman-teman, setelah puas mengeksplor kota Balikpapan dan juga menyempatkan diri untuk mampir di calon ibu kota negara di Kabupaten Penajam, akhirnya saya memilih untuk balik ke Pulau Jawa. Nah teman-teman, di sini saya berangkat menggunakan kapal Dharma Ferry 5 milik Dharma Lautan Utama, yaitu kapal swasta ya, yang menjalankan rutenya dari kota Balikpapan menuju Tanjung Perak, Surabaya, ataupun sebaliknya. Nah, kapal ini adalah kapal swasta yang lumayan terbesar ya. Kenapa saya bilang besar? Dikarenakan kapal ini memiliki segudang fasilitas yang membuat betah para penumpangnya. Halo teman-teman, selamat pagi semua. Sekarang jam berapa ya? Jam 3:50 saya berada di Pelabuhan Semayam, Balikpapan. Nah, ini adalah lanjutan rangkaian perjalanan saya dari Kota Palu menuju Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, setelah saya eksplor Balikpapan, terutama ke IKN, sekarang saya mau melanjutkan perjalanan lagi ke kota Surabaya menggunakan kapal laut Dharma Ferry 5. Nah, ini diinformasikan kapal ini akan berangkat jam 6 pagi. Akan tetapi jam 3 berada di sini, dan informasinya kapal Dharma Ferry 5 ini adalah salah satu kapal bagus ya. Jadi kapal swasta milik Dharma Lautan Utama yang memiliki konsep seperti kapal-kapal pesiar. Nah, nanti di dalam kapal itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan juga kelas ekonomi. Dan juga ruang-ruang kabin-kabin kapal itu seperti ruang karaoke, ruang makan, restoran, dan lain-lain. Saya juga penasaran karena ini adalah perjalanan perdana saya. Jadi saya akan melihat dan juga sekaligus mengeksplor perjalanan ini. Sekaligus saya juga akan ingin pingin nyoba tidur di kelas ekonomi kapal Dharma Ferry 5. Dikarenakan keberangkatan saya dari Surabaya kemarin ke kota Palu, saya menggunakan kapal Pelni, dan sekarang ini saya menggunakan kapal Dharma Lautan Utama atau kapal swasta. Jadi kita lihat aja perbedaannya antara kapal BUMN dan juga kapal swasta ini, kelas ekonominya seperti apa. Oke teman-teman, jam 3:52. Jadi saya langsung masuk aja ke ruang tunggu, sekaligus mau boarding tiket. Ini kalau dilihat-lihat penumpangnya nggak banyak ya, mungkin musim arus baliknya sudah selesai. Tuh, nggak banyak. Jadi saya mau masuk sekaligus mau boarding tiket ke dalam. Nah, di depan itu tempat boarding tiket. Cuma nggak tahu sistemnya aplikasi atau bagaimana ya. Saya booking tiketnya online. Kapal Dharma Ferry Semayam, Balikpapan. Oke teman-teman, saya langsung check-in aja ya tiketnya. Terima kasih banyak. Makasih mas. Ntar Pak pakai gelang dulu Pak ya. Oh iya. Ini deh. Jadi jangan sampai kiri. Pak ya. Makasih mas. Oh, belum bisa masuk kapal ya? Oh iya. Ternyata belum bisa masuk ke dalam kapal. Jadi kita nunggu aja dulu. Nah, seperti ini ruang tunggu di Pelabuhan Semayam, Balikpapan. Mungkin masih beberapa jam lagi kapal akan berangkat. Jadi kita tunggu aja. Dan apa ya, saya penasaran nih, kapalnya itu yang mana. Kemarin Labobar kan depan sini. Oh, kayaknya sana tuh, depan sana. Oh, itu Berjaya. Berjaya satu. Kayaknya di sebelah sana. Oh, udah bisa ya. Oke, kita langsung aja ya.
Udah bisa langsung. Ya. Gak banyak ya penumpangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh sana tuh kapalnya, KM Dharma Feri. Udah bisa masuk mas? Oh iya, makasih mas. Ya. Gede, teman-teman, kalian lihat nih, kapal Dharma Feri 5 di depan saya. Ini gede banget loh kapalnya nih, luar biasa. Saya coba ambil foto dulu lah, fotek lah. Tapi sayang banget ada truk depannya nih. Harusnya truknya ini geser dulu lah, biar kita bisa ambil foto. Apa ini truk ngalangin? Tuh, kapal Dharma Feri. Ini katanya kapalnya seperti kapal pesiar. Jadi saya penasaran juga, pengen lihat bener nggak kapalnya seperti kapal pesiar di dalam. Oke teman-teman, di depan saya kapal Dharma Feri 5, keberangkatan dari Pelabuhan Semayam Balikpapan menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Ini kapal lumayan gede ya. Kalau saya hitung-hitung dia ada berapa ya, 1, 2, 3, 4 atau 5 dek ya. Tapi kalau dibandingkan sama Labobar, nggak tahu nih, nanti kita lihat-lihat dulu di Google. Lebih gedean mana nih antara Labobar dengan kapal Dharma Feri 5. Nah kapal ini bisa muat kendaraan ya. Jadi kalau teman-teman dari Balikpapan mau ke Surabaya ataupun Jakarta, kalian pingin bawa kendaraan mobil, motor ataupun truk, bisa menggunakan kapal Dharma Feri 5 ini. Jadi untuk biaya kalian bisa download langsung di aplikasi DLU atau bisa lihat langsung di websitenya DLU, Dharma Lautan Utama. Ya, langsung masuk aja ya. Dikarenakan di sini juga lumayan rame, jadi pengen masuk dan lihat langsung seperti apa dalam dari kapal feri. Wih, gede ya. Bismillahirrahmanirrahim. 4 meter loh, 50 ton maksimal jembatan ini. Wah, kayak masuk di dalam perut apa ya, gede banget. Di bawah ini dia untuk nampung bus-bus atau juga truk-truk. Nanti untuk penumpang itu katanya di atas. Saya pernah beberapa tahun lalu itu dari Surabaya menuju Makassar itu menggunakan kapal Dharma Kencana 7. Nah cuman nggak tahu nih antara kapal Dharma Kencana 7 dan juga kapal feri itu gedean mana. Yang jelas ini kapal gede banget loh. Dan kapasitas untuk muat bus, truk, mobil pribadi dan motor itu saya juga belum tahu. Karena ini seperti di dalam basement mall. Di sana itu ada mobil-mobil, banyak kendaraan. Itu juga motor. Mungkin yang dari Kalimantan menuju ke Surabaya. Cuma Anda tahu masuknya di mana nih? Ini kayaknya pakai lift. Oh iya, pakai lift loh naiknya. Gila coy. Mana tuh? Ada tangga eskalatornya? Ya, eskalator. Oh iya. Makanya saya bilang nggak mungkin lift sekecil itu bisa nampung orang naikin ribuan ini. Ternyata selain lift ada tangga eskalator. Oh maksudnya sini cuma dikarenakan dia pakai bahasa Jepang, jadi nggak ngerti. Ternyata itu masuk. Kita masuk. Bismillah. Wede. Seperti di dalam hotel. Coba kita lihat dalamnya. Seperti apa kemegahan kapal Dharma Feri 5 ini. Cakep ya. Dingin di sini. Masuk dalam ruangan ini aja sangat berbeda dengan kapal Labobar yang saya naik kemarin.
Wih, keren nih. Coba kita tanya-tanya dulu. Pak, kalau ini ekonomi? Untuk tiket ekonomi tidur, nanti ada petugas yang menjaga di samping pintu hijau itu. Nanti tunjukkan petugasnya Mas, jika saya tiket ekonomi tidur gitu. Kalau nanti kalau upgrade kita ada kelas 2 atau kelas 3. kelas 2 berapa orang? Kelas 2 itu 4 orang. Kelas 3? Kelas 3 nya 8 orang. 8. Ini kan kelas 2 4 orang nambah berapa? Kalau dari tiket ekonomi itu tambahnya 270.000. 270 ya? Iya. Saya bisa lihat kamarnya. Boleh, nanti tinggal tunjukkan petugasnya di atas sama petugas. Oh iya, terima kasih Mas. Oke teman-teman, ini mana ya? Ruang tidur ekonomi. Ini musola ya? Musola itu. Oh ini kamarnya. Oke. Ruang tidur ekonomi. Di sini Pak. Oh wah, ya. Oh di sini ya? Ini nggak ada casnya Mas? Oh ada ya? Ini hidup ya. Yang mana? Oke. Oke, seperti ini ruang ekonomi di dalam kapal Dharma Ferry 5 sama Dharma Kencana itu juga. Dan mana Mas? Masih kalau ruangannya lebih banyak di sana, Mas. Dharma Kencana 7 ya? Iya. Oke. Ini sedikit ruangannya. Makasih Mas. Nah seperti ini ya teman-teman, ruang ekonomi dari kapal Dharma Ferry 5. Kasurnya ini lumayan empuk. Di sana ada casan. Terus apa ya? Cukup nyaman. Cuman ya bedanya dia tidak punya apa ya? Sama seperti kapal Labobar. Jadi dia tidak mempunyai spray. Cuman di situ masih ada bantal buat kepala. Dan mungkin saya coba upgrade ya. Upgrade apa? Kamar. Jadi saya memilih untuk kelas 2 aja. Kita coba ya. Nah, saya coba ke informasi. Iya. Kemana? Karena tadi kalau upgrade kamar itu kita nambah kurang lebih 200-an. Saya coba lihat ya. Ya, coba. Ya agak nyaman dikit gitu. Mau 8 orang juga nggak apa-apa lah. Oke, kita coba upgrade. Mas, kalau upgrade kamar masih bisa? Kalau upgrade kelas 3. Kelas 3, 8 orang ya? Ya udah nggak apa-apa. Nambah berapa Pak kira-kira? Tiket ekonomi tidur. Ekonomi itu 305 per orang. kelas 3. Hah? Kelas 225 ke kelas 3. Kelas 3. Itu yang 8 orang dalamnya. 8 orang nanti. Iya. Oke. Tapi kamar mandi tetap di luar. Tetap di luar. 225. Dalam pas. Tetap 8 di dalamnya. Ya. Tapi ada locker ya? Kalau locker itu di bednya itu jadi Oh, ada lacinya di dalam bed. Oh iya. Di atasnya bednya ada. Soalnya saya lagi bawa alat elektronik, ada drone gitu. Kalau mau di depan sini nanti ya bisa. Oh, bisa ya. Takutnya bapak keluar kan. Ya. Tapi aman ya, selama ini aman. Masih aman, cuman kalau lebih aman ya tidak di sini tidak apa-apa. Oke. Saya izin ngerekam juga ya Pak, perjalanan saya di kapal. Tutup. Ada ruang periksa masih Pak? Alergi apa? Angkat transit.
Bapaknya ini B16. Terus bapaknya yang Di travel tuh 2 hari sih, jadi kan nggak mandi. 17 ya. Iya. Oke, teman-teman, barusan saya upgrade tiket ya. Karena pengen nyobain nih kelas 3-nya itu seperti apa. Soalnya dari kemarin saya udah nyoba Lebobar gitu, kelas ekonomi sepanjang jalan. Jadi kita pengen coba kelas 3-nya seperti apa sih kenyamanan di dalam kelas 3. Nah, kita lihat nih kelas 3. Ini kelas 3 ini informasinya 8 orang. Ini kamar saya. Ada sendiri toh? Ya? Ada sendiri toh? Oh, Siap di sini Kak. 16. Kamarnya. Oke. Iya. Mari Kak. Iya. Di atas ini Kak. Oh iya. Iya, nyam. Yang lain pada tidur. Tiket ini ke bawah ya Kak. Ah. Untuk tiket makan kakak mereka Oh, tiketnya di bawah. Siap. Oh iya. Kunci nanti gantian atau bagaimana? Kuncinya nanti Tidak dikunci. Iya, tidak dikunci. Oh. Aman Kak. Oke. Nyaman Kak. Ya, makasih. Ya. Mari Kak. Iya, oke. Oke, teman-teman, jam 4:31. Nah, ini kapal direncanakan berangkat nanti jam 6 subuh. Dari tadi saya melihat kendaraan yang masuk itu tidak begitu banyak ya. Dan juga penumpang sudah tidak ada yang naik. Nah, ada yang tersisa ini truk-truk, nggak tahu pengangkut apa nih. Kalau untuk kalau untuk bus atau mobil-mobil pribadi itu sudah nggak ada. Dan tidak ada lagi penumpang yang naik. Atau mungkin sekitar jam 5 ya, atau 1 jam lagi kapal berangkat, baru mungkin pada rame naik. Jadi nanti kita lihat aja ya. Dan seperti ini kondisi di atas kapal Dharma Ferry 5. Nah, nanti coba besok saya review ya, karena ini kapal menurut saya besar sekali. Oke, teman-teman, kurang lebih 1 jam lagi ya kita berangkat dari Pelabuhan Semayam Balikpapan menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Nah, just info buat kalian, perjalanan ini tidak akan transit lagi. Jadi dari Balikpapan ini langsung direct ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan durasi perjalanan kurang lebih itu 30 jam apa 29 jam. Nah, bercerita sedikit tentang kapal Dharma Ferry 5 ini mengenai fasilitas yang ada di dalam. Karena kemungkinan untuk fasilitas room tour dan lain-lain akan besok saya lakukan ya. Jadi tadi itu kemarin itu saya membeli tiket kelas ekonomi. Nah, setelah membeli tiket kelas ekonomi, saya upgrade tiket barusan untuk kelas 3 ya, 8 orang. Nah, itu kalau nggak salah biayanya 220.000 untuk penambahannya. Nah, dari 8 orang tadi saya merasa kurang gimana ya, kurang nyaman gitu karena banyak gitu ya. Dan ruangan di dalam itu agak pengap sehingga sirkulasi udara kurang bagus. Nah, saya berharap semoga sebentar ini saya dapat kelas 2 yang khusus 1 orang aja. Nah, jadi di kapal Dharma Ferry 5 ini ada 1 kelas 2, tapi dia hanya 1 kamar khusus 1 orang. Jadi nanti saya akan coba ya. Nah, di sini penampakan dari kapal Dharma Ferry 5. Nah, di depan saya ini ada hall decknya. Jadi ini deck paling atas ya. Jadi nanti besok kemungkinan lebih keren lagi. Kita melihat pemandangan serta sunrise atau sunset. Nah, saya coba juga menunggu ya, menunggu sunrise turun. Makanya saya belum tidur dulu. Jadi saya ingin lihat ada apa aja sih kalau kita berdiri di atas ini. Karena biasanya kalau kita naik kapal Lebobar itu kita tidak sampai di atas ini. Nah, dengan menggunakan naik kapal Dharma Ferry 5, saya bisa langsung naik di atas ini. Dan ini mesin dari kapal Dharma Ferry 5 itu gede banget ya.
Jadi kita menunggu kurang lebih ya setengah jam lagi ya, sunrise ini akan turun di langit Balikpapan. Cakep bener. Nah di depan saya itu masih pelabuhan ya, atau pelabuhan atau kilang minyak milik Pertamina. Di sini apa di sini ya, saya kurang tahu nih. Yang jelas kemarin saya naik kapal pelotok itu di daerah sana, di pelabuhan Kampung Baru, menyeberang ke sana tuh, ke Penajem. Oke teman-teman, jam 4:51 ya, waktu subuh di atas kapal laut Dharma Ferry 5. Saya berharap semoga nanti sebentar saya dapat kamar kelas 2 yang untuk satu orang itu. Kayaknya keren deh, karena selain mendapat privasi, terus saya juga tidak gabung sama orang-orang lain. Tapi kalau kalian lihat ya, kalau berbicara tentang kapal Dharma Ferry ini, hall atasnya ini, hall deck paling atas ini sangat luas loh. Cuman saya nggak tahu di sana itu bisa diakses apa tidak. Kayaknya nggak bisa deh. Depan situ ada tangga. Tapi kalau kalian melihat di bawah sini, tuh orang-orang pada nongkrong. Bukan nongkrong sih, ini tempat nongkrongnya. Jadi tadi saya dengar informasinya, untuk kapal Dharma Ferry 5 ini, untuk kamar kelas itu bisa muat 700 orang. Terus untuk kelas ekonominya itu bisa 1000-an lah. Jadi kurang lebih 1700. Terus ditambah dengan bus, mobil pribadi, terus mobil angkutan, truk. Wah kayaknya lebih bagus ya, lebih gede kayaknya kapal ini dari kapal Labobar. Dan juga informasinya kurang lebih hanya perbedaan 10 meter dengan kapal Dharma Kencana 7 yang berangkat dari pelabuhan Surabaya Makassar, dan juga kapal Dharma Rucitra 8 yang dari Surabaya menuju ke Labuan Bajo. Wow, amazing ya. Dan ini perdana saya naik kapal ini. Nah itu tugboat sudah mendekati, kayaknya mungkin sudah mau berangkat atau tidak gitu, atau baru persiapan untuk berangkat. Oke teman-teman, sambil nunggu kapal berangkat, saya coba jalan-jalan dikit lah, jalan-jalan dikit di kapal ini. Mungkin besok kita full room tournya ya. Ini kapal berarti ada berapa deck ya, 4 atau 5 deck kalau nggak salah. Cuma nggak tahu bisa nggak ke belakang sana, kita sampai lihat-lihat ya. Karena ini malam hari ya, jadi kurang bagus kalau kita room tour malam hari. Tapi karena saya belum ngantuk, jadi kita jalan-jalan aja dulu. Nggak tahu di deck berapa ya. Nah saya coba ke belakang sana ya, sambil lihat-lihat lah. Udah nggak ada lagi mobil yang naik tadi saya lihat. Itu apa ya? Wih, ini depannya, depan kapal. Saya coba keliling-keliling dikit lah, sambil mengisi waktu 1 jam. Wah gila, di sini aja ada toilet loh, tuh toilet wanita. Ini nggak tahu ini kayaknya jangkar, tapi kita nggak bisa ke sini. Tuh ada toilet umum, toilet pria. Dan kemungkinan tadi di sini hujan. Seperti biasa ada skoci juga ya. Kalau kita ke depan, bisa nggak ke depan sana? Apa hanya sebatas ini ya? Masuk dari sini. Gak ada jalan sih Roman. Terus kalau kita ke pantatnya kapal itu gimana ya? Terus saya masuk aja ke dalam ya.
gedenya nih berapa? Saking gedenya saya bingung. Nanti besok lah kita full home tour keliling kapal ini. Saya masih galau mencari kamar, dan juga kan sekarang orang-orang udah pada tidur ya, jadi nggak enak kalau kita lalu-lalu seperti itu. Cakep ini kapal, ada minimarket. Sini. Jam 11 sama lagi. Oh iya tuh, ke depan ini nggak bisa. Oke teman-teman, akhirnya saya dapat juga tuh kelas 2 yang 1 orang itu. Jadi kurang lebih 200 berapa ya, 70 kalau nggak salah kita upgrade kamarnya. Nah ini coba saya pergi lihat. Ini karena lagi musim harus balik, jadi banyak yang tidur di selasar kamar. Kamar 2 404. Oke, kita lihat kamar saya di mana nih. Ini informasinya hanya ada 10 kamar kelas 2 nya. Ini dia nih. Oke. Assalamualaikum. Nah, ini dia. Oke. Ya, makasih Mas. Tiketnya saya bawa. Oh, tiketnya dipegang. Oh ya, oke. Ya, makasih Mas. Alhamdulillah ya. Jadi apa ya? Dari kemarin itu banyak orang berharap bisa dapat kamar kelas 2, tapi untuk hanya 1 orang gitu. Nah akhirnya saya dapat nih. Cuman sayangnya di sini nggak ada kamar mandi, jadi kamar mandinya tetap di luar. Berbeda dengan yang kelas 1 sama kelas VIP. Tapi ya kalau sekedar untuk melihat lumayan lah sih, karena saya bisa tidur di sini selama 30 jam. Terus ditemani ada televisi. Terus di sini ada shower, ada wastafel. Kalau hanya untuk cuci muka, sikat gigi dan lain-lain. Terus apa ya? Di sini disediakan lemari dan sendal. Tapi sendalnya unik loh tuh. Yang jelas di atas ini ada life jacket ini. Terus apa ya? Ini ada meja untuk bekerja, jadi saya bisa ngedit nanti di sini. Dan saya suka dengan adanya kelas ini, saya bisa mendapatkan privacy. Soalnya sih kamar ini nggak perlu banyak ya kita ini. Terus ini ada AC sentral, ada kipas angin kalau kurang dingin, dan TV-nya 21 inch. Wih keren. Coba kita hidupin. Ini milik sendiri loh. Putri Samarinda. Wah, ini TV-nya gimana? Kita keluarin aja perintilan. Cuci botol. Nah, laptop buat kerja, buat ngedit nih. Terus, nah ini pastinya selimut. Jadi saya selalu membawa selimut kemanapun saya pergi. Kalau naik kapal, saya bawa selimut. Oke teman-teman, jadi mungkin seperti ini ya review kamar kelas 2. Kelas 2 hanya untuk 1 orang di kapal Dharma Ferry 5. Nah kemungkinan 15 menit atau 10 menit lagi saya mau keluar, mau lihat sunrise, terus sekaligus melihat keberangkatan dari kapal Dharma Ferry 5 ini. Nah, saya coba sarapan pagi, nasi kuning di atas kapal laut Dharma Ferry 5. Ternyata di situ ada smoking area. Wih, ini kafetaria mininya, yang besarnya di restoran di paling belakang. Dan seperti ini suasana di di dek 4. Nah, banyak yang tidur di selasar karena mereka ini tidak mendapatkan tiket kelas ekonomi tidur, jadi ekonomi biasa, sehingga
rame juga seperti ini dikarenakan lagi musim arus balik lebaran. Saya mau langsung makan aja. Oke teman-teman, seperti ini toilet yang ada di kapal Dharma Ferry 5. Cakep. Ini toilet umum loh. Gimana kalau toilet kelas VIP-nya? Keren banget kali ya. Oke teman-teman, jam 5:41 menit. Kalau mengikuti estimasi keberangkatan itu artinya 9 menit lagi ya kapal Dharma Ferry 5 ini akan diberangkatkan menuju ke pelabuhan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nah ini saya juga lagi detik-detik menunggu sunset. Nah kayaknya sunset itu akan terbit dari sini nih, antara sini atau di sini. Nanti kita lihat aja. Semoga aja kapal ini berangkat bertepatan dengan sunset keluar dari gunung ini. Kayaknya ya, tapi nanti kita lihat sunsetnya itu dari mana. Berarti kita telat itu kurang lebih 58 menit dari jadwal yang sebelumnya. Tapi oke sih ya, telatnya 1 jam. Dan sebentar lagi kita menunggu detik-detik keberangkatan kapal Dharma Ferry 5 ini. Nah setelah itu kemungkinan saya masuk ke kamar untuk istirahat dikarenakan ngantuk banget ya. Saya semalam nggak tidur. Jam 4 subuh saya sudah berangkat kemarin. Kapal Dharma Ferry 5 ini sudah berangkat ya. Tuh, kita sudah jauh dari daratan. Nah, jadi setelah ini mungkin saya mau langsung ke kamar, mau istirahat. Kebetulan alhamdulillah banget ya dapat kamar, karena dari tadi malam saya belum tidur. Jadi sebentar lagi kita